Shalom murid Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Renungan hari ini berjudul Jangan Salah Membuat Keputusan, berdasarkan firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15-18. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 15-18. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan hari ini. Ya Bapa di surga, terpujilah namamu. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Bukalah hati kami dan pikiran kami agar firman-Mu mendapat tempat yang subur di hati kami, sehingga kami berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman, dan berbuah baik di dalam karakter dan buah-buah pelayanan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salah mengambil keputusan dapat menyebabkan penyesalan. Penyesalan setahun adalah ketika seseorang malas belajar dan tidak naik kelas. Ia akan kehilangan kesempatan setahun dan harus belajar keras untuk mengejar ketertinggalannya. Penyesalan seumur hidup adalah saat seseorang salah memilih pasangan hidup. Hari-harinya akan dipenuhi dengan kesulitan dan kepahitan. Tetapi penyesalan yang lebih menyedihkan adalah penyesalan kekal, yaitu ketika seseorang mengambil keputusan yang salah dalam memilih jalan keselamatan. Kita perlu melibatkan Allah dalam setiap proses pengambilan keputusan. Mengerti kehendak Allah memang tidaklah mudah. Kita perlu terus belajar mengenali dan melakukan kehendak-Nya. Di dalam Efesus 5 ayat 15-18, Paulus memerintahkan orang-orang percaya di Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ada 3 perbandingan yang digunakan Paulus. Yang pertama, orang bebal versus orang arif. Janganlah hidup seperti orang yang bebal atau keras kepala, melainkan seperti orang arif atau bijaksana. Yang kedua, bodoh versus mengerti kehendak Allah. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Janganlah seperti orang bodoh yang tidak peduli pada kehendak Allah. Dan yang ketiga, mabuk anggur versus penuh dengan roh. Janganlah mabuk anggur, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini artinya, janganlah kamu dipimpin dan dikuasai oleh anggur, tetapi hendaklah kamu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Pastor Edmund Chan dalam bukunya Cultivating Your Inner Life, Memupuk Kehidupan Batinmu, menjelaskan 3 pergumulan hebat orang Kristen terkait dengan kehendak Allah. Yang pertama, bergumul melawan kehendak Allah. Seringkali kita dengan sengaja menolak atau melawan kehendak Allah. Kita tahu kehendak Allah tentang pernikahan, yaitu agar kita menikah dengan yang seiman dan sepadan. Namun kenyataannya perintah ini banyak diabaikan. Yang kedua, bergumul mengerti kehendak Allah. Dibutuhkan kepekaan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan serta arahan dari orang percaya yang dewasa rohani. Yang ketiga, bergumul melakukan kehendak Allah. Meskipun kita sudah tahu kehendak-Nya, itu belum cukup. Kita perlu komitmen untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus agar sanggup melakukan kehendak Allah tersebut. Sebagai orang percaya, tentulah kita tidak mau disebut sebagai orang bebal, orang bodoh, dan mabuk anggur. Kita senang disebut sebagai orang yang arif, orang yang mengerti kehendak Allah, dan penuh dengan Roh Kudus, bukan? Oleh karena itu, libatkanlah Tuhan di dalam mengambil keputusan hari ini, sehingga saudara tidak akan mengalami penyesalan. Mari kita menutup renungan hari ini dengan doa. Ya Allah, ampuni kami oleh karena seringkali kami telah mengambil keputusan sendiri. Kami tidak melibatkan Engkau, dan kami membuat keputusan yang salah. Kami menyesal dan mohon belas kasihan-Mu. Hari ini ya Tuhan, tolonglah kami agar di dalam membuat setiap keputusan, kami akan senantiasa melibatkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.